Rencana pun dijalankan. Thorn di dalam mobil dengan peralatan komputernya. Sampai akhirnya Thorn mematikan listrik di gedung tersebut. Serangan pun dilancarkan. Thorn kemudian membuka salah satu pintu di mana Stonebanks kemudian bersembunyi. Thorn kemudian mengunci pintu itu lagi dan Luna sudah berada di ruangan itu. Dia pun melumpuhkan Stonebanks. Stonebanks pun digondol ke mobil van yang dikendarai oleh Luna. Di situ Stonebanks ngebacot dan ternyata Stonebanks dan Opa Barney dulunya teman dan mereka berdualah pendiri dari Expendables ini. Nah, Stonebanks pun menceritakan soal misi di mana Opa Barney mengkhianatinya dan menembaknya. Stonebanks mencaci Opa Barney dan kemudian Opa Barney emosi dan hampir menembaknya. Ternyata jam Stonebanks berisi pelacak GPS dan Stonebanks dari tadi hanya mengalihkan perhatian Opa Barney. Anggota Stonebanks dari helikopter kemudian menembak ke arah mobil sehingga membuat mobil tersebut jatuh ke samping dan terseret. Helikopter tersebut kemudian melemparkan bom ke arah Opa Barney sehingga Opa Barney terlempar, masuk ke air dan pingsan. Stonebanks mengira Opa Barney sudah tewas dan dia menangkap anggota-anggota baru Opa Barney. Keesokan harinya, Opa Barney terseret arus air di suatu tempat dan masih hidup. Anggota Stonebanks kemudian datang untuk menangkapnya. Namun dengan sigap dan kilat Opa Barney berhasil melumpuhkan anggota Stonebanks itu. Opa Barney kemudian berjumpa dengan Om Trench dan Om Trench menunjukkan video dari Stonebanks yang mengancam akan membunuh anggota-anggota baru Opa Barney dalam waktu 48 jam. Opa Barney kemudian memutuskan untuk pergi sendiri menghadapi Stonebanks. Om Trench pun diusirnya pergi. Namun tiba-tiba saja ada Galgo di sana. Dan dia sekali lagi merayu Opa Barney untuk diizinkan bergabung. Opa Barney pun merekrut Galgo. Selama bersiap-siap, Galgo ini bacotannya banyak banget. Ngelebihin ibu-ibu yang biasa gosip sama tetangga. Opa Barney udah nyuruh diem pun, Galgo tetap aja cakap. Kemudian Opa Barney dan Galgo siap untuk berangkat. Namun sebelum pesawat diterbangkan, tiba-tiba Opa Barney melihat anggota-anggota lamanya berada di dekat pesawat dan siap membantu Opa Barney melawan Stonebanks. Kakek drummer kemudian menelepon Opa Barney dan menemukan bahwa anggota tim barunya disembunyikan di sebuah kota terbengkalai di Azmenistan. Kakek drummer kemudian pergi ke bendara menemui Om Trench dan Om Yin. Mereka bertiga juga berangkat ke sana. Dalam perjalanan menuju kota Azmenistan, Opa Barney dan teman-temannya tampaknya sedikit pusing dengan bacotan Galgo yang gak ada berhentinya dari azan subuh sampai azan isya. Nah, Galgo nih juga memberitahu kepada Opa Barney kalau anggota tim lamanya tewas dalam sebuah misi dan hanya dialah yang selamat dari misi itu. Mereka kemudian tiba di kota terbengkalai itu dan secara diam-diam menyusup ke sebuah gedung di tempat tersebut. Akhirnya Opa Barney dan tim menemukan keempat anggota barunya diikat di sana. Namun yang membingungkan kepala serta jiwa raga Opa Barney dan para tim, kenapa nggak ada sama sekali anggota Stonebanks di sana ya? Tiba-tiba saja, muka tampan Stonebanks muncul di live feed di sebuah televisi. Stonebanks ternyata berada di kejauhan bersama tentara Azmenistan dan yang lebih kurang asemnya lagi, Stonebanks sudah memasang sekeliling gedung dengan peledak C4 yang siap meledak dalam waktu 45 detik. Aduh. Menyadari mereka tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut dalam waktu 45 detik, Thorn tiba-tiba melihat Om Gunner membawa alat yang biasa dia pakai di tangannya untuk ngehack sesuatu. Thorn dengan sigap mencari cara untuk menginterupsi sinyal di situ dan saat bom itu sedikit lagi mau meledak, Thorn berhasil. Alhamdulillah. Namun karena baterai alat tersebut cuma 8%, interupsi sinyal itu tidak akan bertahan lama. Stonebanks kemudian mengirim ratusan tentara Azmenistan untuk mengepung mereka. Di situasi yang sangat menegangkan ini, Om Gunner sempat-sempatnya mau bergelut dengan Thorn. Opa Barney akhirnya kesal dan menyuruh anggota timnya
baik yang lama maupun yang baru untuk bernabai dan bisa bekerja sama agar bisa menghentikan Stonebanks. Ratusan tentara Asmenistan pun telah mengepung gedung tersebut. Opa Barney kemudian membagi masing-masing timnya. Dan satu persatu tentara Asmenistan ditembak mati oleh mereka. Sadar Opa Barney dan tim sangat kuat, Stonebanks kemudian menyuruh tentara Asmenistan untuk mengeluarkan tank mereka dan tembakan demi tembakan dari tank tersebut dilemparkan dan meledakkan sisi demi sisi gedung itu. Opa Barney dengan sigap menyuruh Town untuk memanjat ke atas untuk menjaga alat yang menginterupsi sinyal, karena jika alat itu rusak maka bom di sekeliling gedung tersebut akan meledak. Tembakan demi tembakan dari tank terus dilontarkan yang membuat Opa Barney dan tim terpontang-panting kewalahan melawan tentara Asmenistan. Nah, untung saja tiba-tiba kakek drummer, Om Trench dan Om Yin datang dengan helikopter dan senjata yang canggih dan membantu Opa Barney melumpuhkan tentara Asmenistan yang terus-menerus berdatangan. Para tim pun terus berperang melawan tentara Asmenistan yang semakin lama semakin ganas. Sadar tentara Asmenistan akan kalah, Stonebanks kemudian mengirim kembali beberapa anggotanya untuk membantu melumpuhkan Opa Barney dan timnya. Peperangan yang sengit pun terus terjadi di antara mereka. Om Thor dan Om Gunnar membajak tank untuk membantu melumpuhkan tentara Asmenistan. Luna dan Galgo menyatukan kekuatan. Doc dan Opa Barney juga menembak satu persatu tentara tersebut. Dan Om Lee terkadang menggunakan pisaunya. Namun tentara Asmenistan tidak berhenti-berhentinya untuk datang, sehingga Opa Barney meminta bantuan kakek drummer untuk mengamankan lantai atas agar mereka bisa kabur masuk ke helikopter kakek drummer itu. Situasi menegangkan pun terus berlanjut. Stonebanks yang sudah kesal karena Opa Barney dan teman-teman yang gak kalah-kalah juga, akhirnya memutuskan untuk pergi langsung ke TKP. Singkat cerita, seluruh tim berhasil dievakuasi di helikopter. Namun Opa Barney belum masuk karena tiba-tiba saja Stonebanks menyerangnya. Perkelahian antara Stonebanks dan Opa Barney terjadi. Di sini, si alat interupsi sinyal tadi baterainya tinggal 2%. Dan dalam waktu yang singkat, tempat tersebut akan meledak. Setelah perlawanannya maksimal, akhirnya Opa Barney berhasil membuat Stonebanks lemah. Namun alih-alih membawanya karena CIA menginginkan Stonebanks hidup, Opa Barney menghabisinya tanpa sisa. Setelah itu, alat interupsi sinyal tadi akhirnya habis baterai, dan seketika bom C4 tadi meledak menghancurkan gedung itu. Opa Barney pun berlari dengan sangat kencang menyelamatkan diri. Dan untungnya dia berhasil selamat dan bergabung dengan rekan-rekannya di helikopter. Misi yang sangat melelahkan dan menguras tenaga itu pun selesai. Beberapa hari kemudian, seperti biasa mereka merayakan kemenangan di bar, di mana Om Caesar sudah ada di sana dan sehat walafiat. Para anggota baru pun sudah mendapat tato Expendables dan Opa Barney mengizinkan Galgo untuk bergabung. Film kemudian berakhir dengan Om Lee dan Doc yang beradu kekuatan pisau dan para anggota baru berkaraoke ria sembari Opa Barney melihat mereka dengan tatapan bangga. Film pun selesai, ending yang sangat mengikehkan. Oke ngap, jadi begitulah alur cerita dari The Expendables 3. Sampai saat ini film ketiganya adalah film terakhir karena belum ada sama sekali kabar tentang kapan The Expendables 4 akan dirilis.
Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian ada request film apa yang pengen kami rangkum selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.